Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 24602049. Di sini saya akan membahas bagaimana sejarah perkembangan komputer. Latar belakang makalah ini menyoroti bagaimana komputer bertransformasi dari alat hitung sederhana menjadi mesin cerdas. Pemahaman sejarah dan ekosistem perangkatnya sangat krusial dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi di era modern. Transformasi digital mengubah seluruh kehidupan, di mana komputer menjadi pusat revolusi dari mesin hitung sederhana menjadi perangkat cerdas masif. Memahami sejarah komputer bukan sekedar mengenang masa lalu, melainkan memahami fondasi inovasi seperti tabung vakum, transistor, hingga mikroprosesor. Ekosistem komputer mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi pendukung untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi saat ini. Adapun rumusan masalah makalah ini yaitu satu, bagaimana sejarah evolusi komputer dari masa lalu hingga masa modern. Kedua, apa saja fungsi komputer. Yang ketiga, apa saja perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi komputer. 4. Bagaimana tren perkembangan teknologi komputer di masa depan. Adapun tujuan penulisan dari makalah ini yaitu menjelaskan tahapan sejarah, fungsi, komponen sistem, serta memberikan pemahaman komprehensif kontribusi komputer bagi kehidupan manusia. Adapun evolusi komputer dalam 5 generasi. Generasi 1 dan 2 yaitu awalnya menggunakan tabung vakum yang berukuran raksasa dan cepat panas, lalu digantikan oleh transistor yang membuat ukurannya lebih kecil dan efisien. Generasi 3 dan 4 menggunakan kepingan integrated circuit atau IC dan mikroprosesor yang akhirnya melahirkan era komputer pribadi atau PC yang biasa kita pakai di rumah. Generasi kelima, era masa kini dan masa depan yang berfokus pada kecerdasan buatan AI, di mana komputer bisa mengenali wajah, bahasa manusia, dan belajar secara mandiri. Yayasan laporan keuangan adalah proses pemikiran logis dan dedukatif untuk merancang struktur dan mekanisme pelaporan keuangan suatu negara atau entitas. Tujuannya adalah memastikan data akuntansi diubah menjadi informasi relevan dan guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi serta secara tepat. Adapun fungsi dasar komputer. Input yaitu menerima data melalui keyboard atau mouse. Processing yaitu mengelola data tersebut di dalam CPU yang merupakan otak komputer. Storage yaitu menyimpan data di RAM atau hard disk. Output yaitu menampilkan hasilnya melalui layar monitor dicetak lewat printer. Fungsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu satu, mendukung pekerjaan kantor dan bisnis atau pengolahan data keuangan. Kemudian yang kedua, sarana pendidikan, pembelajaran online, dan referensi. Yang ketiga, media hiburan, komunikasi, serta desain grafis. Adapun perangkat keras atau hardware, yaitu satu, input devices, yaitu keyboard, mouse, scanner, webcam, dan mikrofon. Kedua, CPU atau Central Processing Unit. Otak komputer yang terdiri dari control unit, yaitu CPU, arithmetic logic unit atau ALU, dan register. Yang ketiga, storage device, yaitu satu primary storage, yaitu RAM dan ROM.
Kedua, secondary storage, yaitu hard disk drive atau HDD. Kemudian solid state drive atau SSD dan flash drive. Terakhir, output devices, yaitu monitor atau layar. Kemudian printer, plotter, speaker, dan headset. Adapun perangkat lunak, software, dan aplikasi utama, yaitu sistem operasi atau OS, yaitu mengelola seluruh sumber daya hardware dan software, contohnya Windows, MacOS, Linux, Android, atau iOS. Kemudian perangkat lunak aplikasi, yaitu program khusus untuk menyelesaikan tugas tertentu. Adapun fungsi aplikasi Microsoft Office, Microsoft Word, yaitu pengolah kata untuk dokumen, laporan, dan makalah. Sedangkan Microsoft PowerPoint yaitu mediasi presentasi visual yang interaktif. Kemudian Microsoft Excel yaitu pengolah angka, perhitungan otomatis, dan grafik statistik. Adapun teknologi komputer di era modern atau dalam kurung pilar utama. Yang pertama yaitu komputasi awan atau cloud computing. Yang dimana akses data dan aplikasi jarak jauh via internet seperti model IaaS atau PaaS dan SaaS. Kemudian yang kedua, internet untuk segala yaitu IoT, yang dimana objek fisik atau peralatan rumah tangga yang terhubung dengan sensor dan internet, atau bisa disebut dengan smart home atau smart city. Kemudian yang ketiga, mahadata atau big data dan analitis, yang dimana pengolahan volume data masif untuk pengambilan keputusan yang strategis. 4. Keamanan cyber atau cyber security, yaitu perlindungan data dan sistem jaringan dari serangan digital menggunakan enkripsi dan MPA. Tren masa depan teknologi komputer. Saat ini, teknologi komputer semakin canggih dengan adanya cloud computing yang memungkinkan kita menyimpan data di internet tanpa memenuhi memori perangkat, serta Internet of Things atau IoT, yaitu menghubungkan barang sehari-hari seperti lampu atau AC rumah ke internet. Di masa depan, tren akan berpusat pada komputasi kuantum yang punya kecepatan luar biasa seperti AI yang semakin pintar menciptakan konten sendiri. Jadi kesimpulannya, sejarah panjang komputer dari mesin raksasa hingga menjadi kecerdasan buatan telah membuat pekerjaan kita jauh lebih efisien, serta evolusi komputer dari generasi pertama hingga kelima membuktikan kemajuan efisiensi, kecepatan, dan kapasitas pengolahan data. Integrasi hardware, software, dan kecerdasan buatan menjadi fondasi utama produktivitas era digital. Harapannya kita bisa memanfaatkan teknologi ini secara bijak, produktif, dan beretika. Jadi itulah pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.